penduduk Jambi mencapai 4.000 ton beras. Perekonomian masyarakat, pemerintah Desa Tanjung Bunga, Kota Sungai Penuh lakukan penggemukan sapi. Penyakit DBD di Kabupaten Batanghari mencapai 100 kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 22 September 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, pemerintah terus mendorong program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Program ini diharapkan mampu menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia. Di Provinsi Jambi, pendirian Koperasi Desa Merah Putih sudah terbentuk sebanyak 1.584 unit. Dari jumlah tersebut, 119 koperasi sudah mulai beroperasi secara mandiri melalui kegiatan usaha masing-masing. Sisanya sebanyak 1.465 koperasi masih dalam tahap pengembangan. Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jambi, Sardaini, menjelaskan, dalam waktu 3 bulan ke depan, pihaknya menargetkan rekrutmen sebanyak 159 bisnis asisten. Setiap satu bisnis asisten akan mendampingi 10 koperasi. Mereka berperan membantu koperasi menyusun rencana bisnis, mengurus administrasi perizinan, hingga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Tak hanya itu, Dinas Koperasi juga menyiapkan program pelatihan bagi pengurus koperasi di seluruh kabupaten dan kota. Melalui program ini juga akan direkrut 24 tenaga profesional untuk menjadi Project Management Officer. Langkah ini dilakukan agar pengelolaan Koperasi Merah Putih memiliki standar yang sama, baik dari sisi administrasi maupun pengembangan usaha. Terkait dengan rekrutmen pendamping koperasi, yaitu pada saat ini sedang berlangsung penerimaan, yaitu bisnis asisten namanya, itu yang diluncurkan oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada namanya PMO, yaitu pendamping koperasi, manajemen koperasi, yaitu nanti sebanyak 24 orang. Kemudian untuk BA ya, bisnis asisten itu sebanyak 159 orang seprovinsi Jambi, di mana ini nantinya akan mendamping 1 orang BA ini 10 koperasi yang ada di Jambi dalam rangka bagaimana melakukan pembuatan proposal bisnis dan bagaimana berhubungan dengan pihak bank dan juga bagaimana melakukan penataan yang ada di koperasi. Jika seluruh 1.465 koperasi yang masih dalam pengembangan sudah beroperasi, maka tidak menutup kemungkinan setiap unit koperasi akan membutuhkan tenaga kerja baru. Dengan demikian, harapan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja melalui program Koperasi Merah Putih dapat terwujud. Aryo Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM, dan Koperasi Kabupaten Sarolangun telah membentuk Satuan Tugas Kopdes Merah Putih untuk mendampingi Koperasi Merah Putih tingkat desa dan kelurahan agar beroperasi secara optimal dengan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sarolangun terus mendorong penguatan ekonomi dengan merealisasikan operasional Koperasi Merah Putih. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM, dan Koperasi Kabupaten Sarolangun Imron mengatakan, pihaknya telah membentuk Satgas Koperasi Merah Putih yang memiliki peran penting untuk mendampingi dan menggerakkan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Imron menjelaskan program Koperasi Merah Putih memiliki tujuan mengurangi sekat dan rantai distribusi yang selama ini membuat harga pangan tidak kompetitif.
Dengan adanya pembentukan Satgas Koperasi Merah Putih, diharapkan sinergitas antara pengurus Koperasi Merah Putih sebagai kunci untuk menjadikan desa dan kelurahan sebagai pusat perekonomian yang mandiri dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Sebagian besar masih stagnan, karena sampai saat ini kita baru membentuk Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes. Tinggal lagi pada saat ini kemarin baru turun terkait dengan pendanaan. Permendagri terkait dengan penjaminan dana desa untuk pinjaman di Bank Himbara, kemudian Permendagri terkait dengan pinjaman Koperasi Kelurahan Merah Putih yang mana penjaminnya adalah PBD atau DAU daerah. Kehadiran Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan diharapkan mampu mempercepat pemerataan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja dan menguatkan ketahanan ekonomi. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Program makan bergizi gratis sangat didambakan oleh TK Negeri 2 Setiris Kabupaten Muaro Jambi. Program unggulan pemerintah pusat ini diyakini mampu menunjang pemenuhan gizi anak sebagai generasi emas bangsa. Taman Kanak-kanak Negeri 2 Setiris Kecamatan Marosebo merupakan salah satu TK di Kabupaten Muaro Jambi yang hingga kini belum merasakan program makan bergizi gratis atau MBG. Para siswa sangat menanti hadirnya program unggulan Presiden Prabowo Subianto di sekolah mereka. Pihak sekolah bersama orang tua siswa menyampaikan harapan besar agar peserta didik TK Negeri 2 Setiris segera dapat merasakan manfaat program ini. Salah seorang orang tua, Mardiana, mengatakan MBG akan sangat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka. Karena bisa nambah itu makanan di sekolah, bisa bermanfaat untuk sekolah, anak-anak, nambah gizi, tambah sehat, insya Allah tambah sehat. Sejak Februari lalu, program makan bergizi gratis untuk anak sekolah sudah berjalan di sejumlah sekolah di Kabupaten Muaro Jambi. Program MBG merupakan salah satu prioritas nasional untuk menciptakan anak yang lebih sehat, produktif, dan bergizi. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, realisasi cek kesehatan gratis di Kota Jambi masih terbilang rendah. Masyarakat berharap adanya sosialisasi secara masif oleh pemerintah ke masyarakat secara langsung. Angka realisasi pelaksanaan cek kesehatan gratis di masyarakat masih cukup rendah, khususnya di wilayah Kota Jambi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan kesibukan aktivitas masyarakat. Selain itu, akses dan jarak yang jauh juga menjadi kendala masyarakat. Masyarakat berharap adanya sosialisasi secara masif oleh pemerintah secara langsung, karena program cek kesehatan gratis dinilai membawa manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama dalam mencegah dan mendeteksi dini berbagai penyakit. Kalau saya belum, Bang. Kenapa nih belum melakukan cek kesehatan gratis? Karena saya rasa jangkauan yang agak sulit, Bang, karena saya juga jarang nampak untuk cek kesehatan di mana gitu, Bang. Atau mungkin saya kurang sosialisasi atau bagaimana gitu, Bang. Kesibukan kerja juga gitu, Bang ya? Iya, betul, dengan kesibukan kerja, Bang. Padahal cek kesehatan kan bisa di Puskesmas nih, Bang. Oh, bisa ya, Bang? Artinya kita belum mengetahui itu, Bang? Iya, belum, Bang. Belum sepenuhnya mengetahui. Harapannya gimana, Bang? Harapannya sih mungkin merata, Bang. Ada sosialisasi gitu. Betul, informasi mengenai sosialisasi kesehatan. Saya rasa itu cukup baik, Bang. Untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Kota Jambi meminta seluruh puskesmas untuk turun langsung ke lapangan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk datang dan melakukan cek kesehatan gratis di puskesmas. Yang masih rendah adalah CKG di level masyarakat. Jadi kami mengimbau kepada seluruh masyarakat daftar lewat aplikasi untuk bisa mendapatkan cek kesehatan gratis. Dan ini semua dibiayai oleh pemerintah gratis, jadi segera untuk mengetahui kondisi kesehatan masing-masing. Dan tidak perlu menunggu ulang tahun, bebas waktunya. Mungkin Pak, faktor kurangnya minat masyarakat itu apa Pak? Mungkin ketidaktahuan atau gimana Pak? Ya, yang pertama memang kan masih pendaftarannya lewat aplikasi dan mereka waktunya mungkin dengan kerja dan lain-lain itu yang perlu. Makanya nanti kita harus pikirkan juga lebih mudah menjangkau masyarakat melalui kegiatan lapangan dari puskesmas. Sementara itu, pemerintah Kota Jambi mengklaim capaian cek kesehatan di sekolah telah mencapai 90%.
Capaian ini terjadi karena tim kesehatan puskesmas turun langsung ke setiap sekolah dengan sistem jemput bola. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya musim tanam padi menjadi berkah bagi para buruh tanam padi di Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Kota Jambi berkomitmen mendukung penuh program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Pemerintah saat ini tengah melakukan tahap verifikasi data penerima bantuan sosial agar tidak terjadi tumpang tindih. Pemerintah Kota Jambi menyatakan mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto termasuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Program ini dinilai penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial dan program kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran. Dinas Sosial Kota Jambi saat ini telah melakukan integrasi dengan penerima bantuan sosial. Hal ini bertujuan untuk pembaharuan data agar tidak tumpang tindih, sehingga bantuan sosial bisa tepat sasaran. Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi, Ahmad Fikri Ayuman mengatakan, program ini dinilai penting dalam penyaluran bantuan sosial. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini juga menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan di daerah. DTSEN itu data terpadu sosial ekonomi nasional, merupakan program dari Bapak Prabowo dalam Perpres nomor 2 tahun 2024. Jadi setiap bantuan yang bersifat sosial, baik itu nanti di kementerian manapun, kalau di daerah, di OPD manapun, harus mengacu kepada DTSEN. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini diharapkan mampu mengentaskan angka kemiskinan di Kota Jambi melalui program bantuan sosial, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, serapan gabah dari petani oleh Bulog Jambi telah melewati target yakni 4.000 ton beras. Serapan gabah petani terbanyak berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Perum Bulog kantor wilayah Jambi terus menyerap gabah petani di setiap kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Bulog membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram. Manajer SCPP Perum Bulog Kanwil Jambi Ahmad Muzajat Fakihudin mengatakan, penyerapan gabah petani yang dilakukan Bulog Jambi telah melewati target 4.000 ton setara dengan beras. Diperkirakan hingga akhir tahun mendatang, penyerapan gabah lebih dari 100%. Serapan gabah petani terbanyak berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal ini terjadi lantaran terdapat perluasan areal tanam padi oleh petani karena tingginya harga gabah. Kita sudah menyerap sekitar 4.000 tonan juga, hampir 100%, 99, berapa persen gitu, 55%-an lah dari target penyerapan. Penyerapan banyak itu dari wilayah Kabupaten Tanjab Timur sama Tanjab Barat, sama dari Sungai Penuh sama Kerinci. Ya, secara target insya Allah kita bisa memenuhi secara target penyerapan gabah beras ya, dari target 4.000 tonan. Diharapkan penyerapan gabah petani oleh Bulog dapat memberikan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Musim tanam padi menjadi keberkahan bagi para buruh tani perempuan di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Para buruh tani bekerja sepanjang hari di bawah sinar matahari untuk mendapatkan upah dari pemilik lahan sebagai penopang ekonomi keluarga. Musim tanam padi menjadi berkah tersendiri bagi para buruh tanam padi atau yang biasa disebut buruh tandur di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Dengan cekatan tangan para perempuan perkasa ini, satu persatu bibit padi ditanam di lahan sawah tak ada hujan. Pekerjaan ini memang mereka lakoni hanya setiap musim tanam padi.
Salah seorang buruh tani Jaaz Zaidun mengatakan para buruh bekerja secara kelompok. Dalam satu kelompok terdapat 8 hingga 12 orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan penyemaian padi dan bekerja secara berpindah untuk menanam di lahan milik petani lain yang menggunakan jasa mereka. Para buruh padi turun ke sawah biasanya dimulai pukul 7 pagi hingga sore hari. Panas, segala ada lah. Panas, hujan, ngambil upahan kok. Namun cek duit, hidupnya nah. Inilah kita sekarang 2 kali setahun kan. Aktivitas buruh tandur dipilih untuk menambah pendapatan keluarga. Dalam satu hari, para perempuan hebat ini dapat menerima Rp80.000 dari pemilik lahan untuk satu orang buruh tani. Dengan menggunakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh, para buruh tersebut berharap dapat mengurangi paparan sinar matahari di tengah ladang sawah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dalam upaya meningkatkan perekonomian bagi masyarakat, pemerintah Desa Tanjung Bunga, Kota Sungai Penuh melakukan kegiatan penggemukan sapi. Langkah tersebut mendapatkan keuntungan hingga 15 juta per tahunnya. Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di sektor peternakan, pemerintah Desa Tanjung Bunga melakukan kegiatan penggemukan sapi. Kegiatan tersebut dinilai sangat efektif karena telah mendatangkan pendapatan bagi desa hingga 15 juta rupiah per tahunnya. Kepala Desa Tanjung Bunga, Afrizal, mengatakan kegiatan penggemukan ternak sapi tersebut dikelola langsung oleh BUMDes dan telah berjalan selama 4 tahun. Pihaknya memberdayakan masyarakat untuk melakukan penggemukan sapi. Hingga total saat ini terdapat 19 sapi yang berada di penangkaran milik masyarakat. Kalau untuk kendalanya, untuk penggemukan sapi insya Allah tidak ada kendalanya. Yang kita kebetulan 2025 ini untuk mendukung ketahanan pangan, dana yang 20%-nya kita salurkan ke BUMDes. Jadi BUMDes untuk 2025 ini ada yang pengumpulan sapinya dan ada yang tanam padi di sawah. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh, Edri Penta, mengatakan langkah tersebut dapat menciptakan kemandirian desa. Edri juga mengimbau masyarakat untuk melakukan langkah positif guna mendukung ketahanan pangan, sehingga dapat menyukseskan program ketahanan pangan yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk kita di desa-desa mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan, itu kita arahkan ke BUMDes, ya tergantung desanya, ada yang ke arah BUMDes, ada yang membentuk kepengurusan ketahanan pangan sendiri. Nah ini yang posisi kita berada sekarang, itu di Desa Tanjung Bunga. Tanjung Bunga. Itu untuk ketahanan pangannya diarahkan ke BUMDes dengan program penggemukan sapi. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bupati Merangin mengikuti panen raya seluas 618 hektar di Desa Bukit Batu, Muara Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, panen raya menjadi momen penting dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Bupati Merangin Muhammad Syukur meminta para petani untuk tidak mengalihkan lahan menjadi area pertambangan karena hasil panen berpeluang meningkatkan perekonomian secara berkelanjutan. Mencapai luas 618 hektar, panen raya di Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin menjadi momen penting dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Hasil pertanian yang melimpah tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan warga setempat, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani melalui penjualan ke pasar. Bupati Merangin Muhammad Syukur berpesan kepada para petani agar terus mempertahankan persawahan dan tidak mengalihkan lahan menjadi area pertambangan. Sebab hasil panen sawah ini tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi juga berpeluang meningkatkan perekonomian secara berkelanjutan. Dan ini sesuai dengan yang didorong oleh pemerintah pusat ya, untuk ketahanan pangan. Dan alhamdulillah hari ini kita membuktikan bahwa Desa Bukit Batu ini
hari ini bisa panen sebanyak hampir 95 hektar. Dan totalnya di Kecamatan Sungai Manau ini ada 600 hektar. Kita bangun BUMDes ini supaya desa bisa mandiri, tidak tergantungan pada daerah-daerah lain. Khususnya untuk mendukung juga program makanan bergizi. Kalau ini semua berjalan, tentu kita akan tergantung daerah lain. Sedangkan orang daerah lain juga sangat membutuhkan. Mau tidak mau kita harus mandiri. Nah, dengan cara BUMDes ini paling tidak desa atau kecamatan sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Tidak hanya memanen padi, dalam kesempatan ini Bupati Merangin juga meluncurkan badan usaha milik desa bersama atau BUMDesma Syukur Bakti, berfokus pada usaha ternak ayam petelur dan budidaya ikan. BUMDesma ini diharapkan berkontribusi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, yakni memenuhi pasokan telur dan ikan dengan harga yang lebih terjangkau. Bupati Merangin juga turut memberikan bantuan kepada para petani berupa alat penyemprot, hand traktor, dan bantuan bibit sayuran. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi selidiki peredaran uang palsu di kawasan Bagan Pete, Kota Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Kepala Desa Sekancing, Kabupaten Merangin ditemukan memiliki alat berat dan terlibat dalam aktivitas peti. Wakil Bupati Merangin Abdul Hafid telah mendapatkan klarifikasi bahwa Kades tersebut melakukan penambangan di tanah warisan orang tua dan akan menjadikan tanah tersebut wilayah pertambangan rakyat. Penambangan emas tanpa izin atau peti tidak hanya dilakukan oleh warga sipil. Oknum aparat penegak hukum hingga pejabat publik beberapa kali tercatat terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Kepala Desa Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin, ditemukan memiliki alat berat dan terlibat dalam aktivitas peti. Wakil Bupati Merangin Abdul Hafid mengatakan pihaknya telah mendapatkan klarifikasi dari Kades Sekancing. Kades ini melakukan penambangan di tanah warisan dari orang tuanya. Kawasan tersebut akan dicanangkan menjadi wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Dilaporkan camat ke saya bahwa lokasi yang digarap oleh kepala desa itu yang pertama tanah orang tuanya yang diserahkan ke dia. Dan yang kedua, daerah itu akan menjadi daerah area untuk pertambangan legal. Sesuai dengan kemarin perintah Pak Bupati, ada menurunkan surat dari PND untuk seluruh kepala desa, seluruh perangkat baik camat, kepala desa dan seluruh OPD untuk tidak bermain peti. Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Merangin Herman Effendi menyesali tindakan Kades tersebut karena terindikasi melanggar hukum dan sumpah adat. Herman menambahkan pihak DPRD akan mendukung pemerintah untuk dapat membentuk Satgas atau tim terpadu dalam pemberantasan peti. Setiap desa itu ada gelarnya. Dan di situ juga para Kades juga disumpah bahwa tidak melakukan kegiatan peti. Nah, apabila Kades tersebut melakukan ikut serta, oknum Kades itu ikut serta melakukan dan melaksanakan kegiatan peti itu, maka secara otomatis Kades itu melanggar undang-undang adat. Bupati Merangin Muhammad Syukur juga telah mengeluarkan surat edaran untuk mengingatkan seluruh pejabat agar tidak terlibat dalam peti. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Polresta Jambi sedang menyelidiki peredaran uang palsu yang meresahkan sejumlah pedagang toko kelontong di kawasan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Polisi mengimbau para pedagang yang menjadi korban agar segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.
Polresta Jambi sedang melakukan penyelidikan terkait beredarnya uang palsu di sejumlah toko kelontong di kawasan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Siregar mengatakan, saat ini petugas masih melakukan pemantauan dan pengumpulan laporan terkait peredaran uang palsu tersebut. Polisi juga mengimbau para pedagang maupun korban yang dirugikan agar segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pengungkapan jaringan pengedar uang palsu. Peredaran uang palsu ini sangat merugikan pedagang, terutama toko kelontong yang menjadi sasaran utama para pelaku. Uang palsu ditemukan para pedagang dalam beberapa pekan terakhir, mulai dari pecahan Rp50.000 hingga Rp100.000. Kita akan pantau lagi ya Pak, kalau memang betul ada, harusnya kalau memang ada korban yang merasa dirugikan dan menemukan uang palsu, wajib untuk kita menindaklanjutin, minimal yang bersangkutan laporan, sehingga kita bisa bertindak. Hati-hati, memang uang palsu itu pasti banyak di mana-mana. Ya. Kalau sudah masuk ke Jambi ini, kita harus antisipasi. Ya, sudah dari Bank Indonesia sudah menjelaskan untuk mengantisipasi dengan uang palsu itu sudah dijelaskan. Ada namanya blue light yang bisa mengecek uang palsu, dan tanda-tanda uang palsu itu sudah dijelaskan dari Bank Indonesia. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terkait peredaran uang palsu dengan selalu memperhatikan keaslian uang tersebut dengan menggunakan metode dilihat, diraba, diterawang. Azhar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, untuk memvalidasi data pemilih pada pemilu 2029 mendatang, KPU bersama Bawaslu harus berjuang ke pelosok daerah hingga menyeberangi sungai untuk bertamu data pemilih. Hasil coktas yang dilaksanakan penyelenggara pemilu ini akan diplenokan untuk ketetapan data pemilih sementara. Menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2029, penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Muaro Jambi kini tengah melaksanakan rangkaian pencocokan dan penelitian data pemilih terbatas (Coktas). Komisioner KPU bersama pimpinan Bawaslu harus berjuang melalui medan yang cukup berat untuk mendata warga hingga ke pelosok desa, salah satunya di Desa Tantan, Kecamatan Sekernan. Para petugas harus menyeberangi sungai dengan ketek, kemudian perjalanan dilanjutkan jalur darat menggunakan sepeda motor menempuh jalan yang terjal untuk menemui warga guna memastikan pencocokan dan penelitian coktas data pemilu yang benar. Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Muaro Jambi Asnawi mengatakan, proses coktas yang telah berlangsung pada Agustus lalu untuk memastikan tidak ada data ganda pada pemilih untuk pelaksanaan pemilu akan datang. Selain memastikan data ganda, Bawaslu juga mengawasi kebenaran data dan keberadaan pemilih, terutama mereka yang di usia 100 tahun ke atas, dan memastikan pemilih yang pindah milih hingga yang telah meninggal tidak lagi tercantum dalam data calon pemilih pada pemilu 2029. Ada beberapa kategori yang kita awasi, yaitu pemilih yang tadi salah satunya invalid, kemudian pemilih yang data ganda, kemudian pemilih yang pemilih pindah, ataupun pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat seperti meninggal dan lain sebagainya. Setelah tahapan coktas pada awal Oktober mendatang, tahapan selanjutnya yakni pleno penetapan hasil coktas untuk pemilu 2029 yang digelar oleh KPU. Semangat kerja keras ini dilakukan guna menciptakan pemilu yang baik dan lancar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, hingga pertengahan September 2025, angka kasus DBD sudah mencapai 100 orang. Dengan wilayah penyumbang kasus DBD terbanyak merupakan Kecamatan Muara Bulian. Kasus demam berdarah denggi atau DBD pada saat ini masih menjadi kasus yang cukup banyak ditemukan di Kabupaten Batanghari. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Batanghari, sejak bulan Januari hingga pertengahan September 2025, total kasus DBD pada saat ini mencapai 100 orang. Pengelola program demam berdarah denggi Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Novita Sari mengatakan, upaya pencegahan terus diupayakan pemerintah setempat dengan menggalakkan menciptakan lingkungan bersih serta rutin membersihkan serta menutup rapat tempat penampungan air agar bisa terhindar dari berkembang biaknya jentik-jentik nyamuk. Untuk total dari Januari sampai per hari ini, bulan September itu ada 100 kasus. Kalau yang ada di bulan ini itu ada di Muaro Bulian, lalu di Jembatan Mas sama di wilayah Sungai Puar.
Usianya usia produktif sih dari 15 sampai 44 tahun. Sementara itu, di tengah peralihan musim pada saat ini, masyarakat diimbau untuk bisa menjaga imun tubuh serta memastikan perkarangan rumah dalam keadaan bersih dan tidak lembab, guna terhindar dari munculnya nyamuk jenis Aedes aegypti. Adi Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, puluhan insiden kebakaran terjadi di kota Jambi dalam beberapa bulan terakhir. Sebagian besar insiden tersebut disebabkan oleh faktor kelistrikan yang diduga bersumber dari kelalaian penggunaan listrik di rumah tangga. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi mencatat sebanyak 97 insiden kebakaran terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Insiden kebakaran ini sebagian besar diakibatkan adanya faktor kelistrikan yang diduga bersumber dari kelalaian penggunaan di rumah tangga. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Mustari, mengatakan dari puluhan insiden kebakaran ini meliputi rumah warga, kardu listrik, hingga kebakaran lahan di sejumlah wilayah. Dinas Pemadam Kebakaran mengimbau warga untuk lebih waspada, terutama dalam penggunaan listrik, agar memperhatikan kabel yang digunakan sesuai standar, hingga pastikan penggunaan alat elektronik sebelum meninggalkan rumah. Bila terjadi insiden kebakaran, masyarakat diminta dapat segera melaporkan kejadian tersebut ke petugas pemadam kebakaran Kota Jambi. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, mushaf Al-Quran berukuran besar menjadi ikon paling menarik di Museum Gentala Arash, Kota Jambi. Karya ini tak hanya memperlihatkan keindahan seni tulis, tapi juga mencerminkan nilai religi dan budaya Melayu Islam yang kuat di tanah Jambi. Museum Gentala Arasi Kota Jambi menjadi museum yang memiliki koleksi yang berkaitan dengan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Jambi. Salah satu koleksinya adalah mushaf Al-Quran terbesar yang ditulis secara manual oleh seniman kaligrafi asal Jambi dengan ukuran mencapai 125 cm kali 180 cm. Mushaf ini berisi lengkap 30 juz Al-Quran. Mushaf Melayu Jambi ini diresmikan dalam prosesi penandatanganan pada frame khusus oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Haji Lukman Hakim Saifuddin, didampingi Gubernur Jambi kala itu, Hasan Basri Agus, pada tanggal 3 September 2014. Peresmian tersebut bertepatan dengan pembukaan Musabakoh Qiraatul Kutub tingkat nasional tahun 2014 di Ma'had Ali Pondok Pesantren As'ad, Kota Jambi. Bapak HBA menggagas ini sebagai ikon atau masterpiece dan juga dalam upaya membumikan Al-Quran agar digemari untuk dibaca lah ya. Sejak itu, mushaf ini menjadi ikon paling menarik di Museum Gentala Arasi yang sering dilihat dan diabadikan oleh para pengunjung. Tak hanya menunjukkan keindahan seni tulis kaligrafi, karya ini juga mencerminkan nilai religi dan budaya Melayu Islam yang kuat di tanah Jambi. Kehadirannya memberikan warna khusus di museum, sekaligus menjadi simbol kecintaan terhadap Al-Quran dan wujud ketekunan dalam melestarikan seni Islam. Rizka, TVRI Jambi, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.